teruslah mengalir amal-amal jariahnya itu kepada orang yang sudah meninggal. Itu yang namanya sudah jariah. Kita nyumbang umpama di masjid kita Al-Mukarramah lagi ngebangun, kita nyumbang satu sak semen, kita nyumbang batu bata. Selama masjid itu berdiri, mau berabad-abad itu masjid berdiri, kita udah pulang duluan, misalnya udah meninggal dunia, maka itu selama masjid itu dipakai ibadah, masjid itu dipakai untuk berbuat kebaikan, maka itu terus mengalir kepada kita yang sudah itu. Alhamdulillah. Kalau yang tukang bagaimana? Misalnya tukang, yang tukang sama aja, dia pakai dana kenaikan pendapatan. Niat juga buat amal jariah saya di bawah masjid. Saya nggak punya apa-apa, misalnya nggak punya apa-apa, cuma bisa ngambil tenaga aja. Ayo berbuat buat yang berkebaikan. Selama itu masih dipakai, selama itu masih berdiri kokoh, maka tetap jariah tersebut mengalir kepada seorang yang sudah berdiri. Yang pertama itu sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang ta'ba'udi, ilmu yang bermanfaat baginya. Bermanfaat ketika seorang tersebut sudah memiliki ilmu, memiliki suatu pengetahuan, dia mengajarkan kepada seseorang, lalu yang diajarkan mengamalkannya. Selama orang tersebut mengamalkannya, maka terus mengalirlah itu pahalanya baginya. Makanya kita ajarin tuh bagaimana nanti sebesar tentu anak saudara kerabat teman kita sambil ngopi kita ajarin tuh. Nih kemarin gua ngaji di sini, nih kemarin gua ngaji di sini ngomong begini nih katanya nih, kita ngaji hadiahnya. Ya. Sebab ini bukan namanya ceramah, ini mah kita yang harus ceramahi. Ya. Bukan ini cuma kita nyambung daripada tidaknya dari kita punya guru seperti itu. Ya. Kita memiliki suatu ilmu, semisal ketika seseorang mengatakan kalau basuh wajahnya begini yang benarnya nih, ketika wudu, ketika sujud nih, kopiahnya harus dibuka sampai jidatnya nampak, misalnya begitu. Kita ajarin teman-teman kita yang nggak tahu, misal, oh emang begitu? Iya, kemarin kita ngaji loh di Masjid Solo, kita ngaji di Masjid Nurul, kita ngaji di Masjid Al-Mukarramah. Ini begini nih, kalau diajarin cara sholat begini, cara dulunya begini, kita ajarin teman kita yang kayak gini aja. Oh iya begitu, misalnya. Selama dia pakai itu apa yang diajarinnya, ketika orang tersebut meninggal, maka mengalir terus apa menjadi pahala baginya. Makanya umat Nabi buat masuk surga gampang, banyak begitu. Ya. Terus yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah, itu anak yang soleh dan soleha yang berbakti kepada orang tua. Yad'ulah, yang mendoakan daripada orang-orang tuanya. Dia pun orang tuanya masih ada ataupun yang udah nggak ada, tetap didoain. Contohnya begini nih, kita bikin haul, kita contoh mau hadir bulan suci, kita adain roatan seperti itu, adain haul begini. Itu tandanya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah kalau udah nggak ada orang tuanya bagaimana? Tetap doain. Sebab doa kita yang ditunggu di dalam kubur ini, yang ditunggu-tunggu kalau bukan nama anaknya, siapa yang mau doain. Sebab orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal dunia, ketika di alam kubur itu nungguin di Fatihah doa-doa dari kita semua. Semisal udah disebut nama-namanya, wajibul muslimina wal muslimat, itu semuanya itu ada rebutan kalau begitu. Makanya ketika kita berdoa, bertawasul, kita khususkan doanya siapa namanya, binti itu siapa disebut namanya, supaya tetap dimanfaatkan khusus buat beliau. Kalau seandainya cuma jamil muslimin wal muslimat, rebutan di sana, rebutan kayak kita kalau rebutan di lemparin, rebutan makanan begitu ibarat kata di sana itu. Makanya kesian. Ya.
kita mumpung masih ada rezeki apa begitu, kita masih dikasih nikmat sehat panjang umur, ayo kita doain orang-orang tua kita. Sebab seorang anak yang tidak mendoakan kepada orang tuanya, di dalam kitab Wasoya dijelaskan, maka terputuslah amal, maka terputuslah rezeki ataupun barokahnya baginya. Orang-orang yang tidak mendoakan kedua orang tuanya, maka terputuslah barokah dan rezekinya baginya. Alhamdulillah. Ulama mengatakan seperti itu. Mau kita putus rezeki barokah dari orang tua, enggak mau. Begitu. Dan juga yang kedua tadi, ilmu yang bermanfaat, kita mengajarkan, kita punya anak. Al-Imam Nawawi di dalam syarahnya kitab Asyifatus Sajjad, syarah daripada kitab Syarahul Najah, beliau mewajibkan baginya, bagi keluarganya, bahwasanya dihukumi fardu kifayah untuk mengajarkan anak-anaknya, baik itu berupa mengenali siapa nabinya, mengenali siapa Tuhannya, mengenali daripada ibadah-ibadahnya. Nah, Imam Nawawi menghukumi fardu kifayah. Jadi selama walaupun itu anak belum balik itu umurnya dia sudah wajib ibadah, umurnya paling minimal itu 9 tahun. 9 tahun, maksimal 15 tahun anak sudah dikatakan balik, sudah diwajibkan dia untuk beribadah. Nah, kalau belum balik bagaimana? Nah, di situ di garis bawahi Imam Nawawi di dalam syarahnya dikatakan diwajibkan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu apabila dari salah satu orang tuanya sudah mengajarkan suatu ibadah, maka tergugur, itu fardu kifayah. Bedanya fardu kifayah dan fardu ain seperti itu. Fardu kifayah maka gugur apabila emaknya udah ngajarin ini ibadah, kewajibannya tergugur. Nah itu kita ajarin, kita kenalin umat, kita kenalin Nabi Muhammad SAW, kita ajarin bagaimana caranya ibadah. Anak-anak yang belum balik kita ajarin, ini tolong begini Nabi Muhammad kita lahir di sini. Nah, kita ajarin. Nah itu daripada pedomannya Al-Imam Nawawi, kita pengenkan supaya mengikuti daripada ajaran-ajarannya ulama salaf supaya keturunan kita bisa yang namanya mendoakan kepada orang tua. Nggak perlu dia detailnya sampai apa S1, S2, S3, profesor, nggak perlu sebenarnya. Yang diperluin itu dia yang bisa mengirim Fatihah kepada orang tuanya. Itu dia doa, dia mengingat kepada orang tuanya, itu yang diperlukan. Dia bisa kirim doa kepada orang tuanya. Gak perlu berdoa sekolah tinggi-tinggi. Oh, sekolah tinggi-tinggi kagak yang namanya lupa orang tua. Dikatakan tadi di dalam kita, maka terputuslah barokah dan rezekinya baginya. Itu orang-orang yang lupa sama orang tua begitu. Karena kalau udah di atas pasti lupa kan orang-orang. Sudah merasa tinggi, kita yang banyak, lupa sama segalanya. Nah, orang-orang yang demikian dikatakan dalam kitab tadi, maka terputuslah suatu rezekinya dan barokahnya. Nauzubillah min dzalik. Maka kita ingatin, kita punya anak saudara kerabat semuanya, kita biar ingat, kita biar bedain ngaji seperti itu terus. Biarpun kita orang yang hina begitu, kita ngaji. Kalau kata Ustaz Alwi, biarpun lu nakal kayak apa tahu, ngaji jangan ditinggal. Sebab dari kita mengaji itu kenakalan kita sudah terkikis tuh sama kita punya ngaji. Sebab ngaji barokahnya luar biasa. Bukan buat diri kita, yang namanya orang ngaji itu bukan buat diri kita doang. Orang-orang kakek-kakek nenek kita semuanya, kerabat kita semuanya, saudara kita dapat berkahnya dari kita punya ngaji. Itu buat pribadi, buat keluarga kita, bagaimana buat kampungnya, seperti itu. Ya. Ini kan kampung kita turunnya rahmat, amin ya rabbal alamin. Nah itu ketiga tadi adalah orang yang mana apabila telah meninggal seorang maka terputus amal kecuali tiga tadi: sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, terus ilmu yang bermanfaat, awalatin sholihin,
anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Dan tak lupa kita bentar lagi nih